triliun gitu ya, yang dikumpulkan dari mahasiswa kelas 4, 7 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi gini, makanya tadi saya ngomong sesuatu gitu ya. Sesuatu tuh ini. Gitu ya. Coba kalau misalkan ada yang nanya, BOT orang Singapura itu bentuknya seperti apa sih? Nggak bisa dikatakan bentuknya orang gitu loh. BOT orang Singapura, kamu cari di Indonesia nggak bakal ketemu mungkin. Ya, mungkin nggak bakal ketemu. Ketemunya dalam bentuk software, ya, dalam bentuk software yang ada di dunia maya. Ya. Nah, makanya disebut BOT dapat berupa apa? Ya, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan. Kalau tempat kedudukan manajemen kelihatan ya, ini kalau dari atas nih jelas, nanti makin ke bawah makin nggak jelas. Perhatikan ya, tempat kedudukan manajemen kelihatan ya, cabang perusahaan oke, masih kelihatan lah, mungkin ada kantornya, kantor perwakilan masih ada, gedung kantor masih ada, pabrik ya, ini mulai turun nih, bengkel juga bisa dianggap BUT, gudang turun lagi kan, ruang untuk promosi, jadi ini ruangan yang lebih kecil lagi. Kemudian pertambangan dan penggalian sumber alam, bentuknya makin nggak jelas lagi nih, bisa jadi cuma kayak sumber air kayak gitu. Wilayah kerja pertambangan, cuma wilayah kerjanya doang, bisa jadi nggak ada kantornya. Ya. Nah, ini proyek konstruksi, coba kalau kalian datang ke proyek konstruksi, kalian kan penilai ya. Ya, kalian kan menilai konstruksi ya gitu. Kadang kan proyek konstruksi itu kan cuma isinya gudang semen ya gitu ya kan. Terus kemudian ada kotak kecil gitu ya untuk ya istirahat lah. Nah kayak gitu dong bisa menjadi BUT. Nah paling bawah coba kalian lihat komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki itu, peralatan otomatis yang dimiliki, ya, yang disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan usaha melalui internet. Jadi bisa jadi BOT itu gitu ya, itu tuh cuma handphone gitu loh, handphone. Alasan untuk memBOT kan itu cuma handphone beserta software yang ada di dalam handphone tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nanti ke KPP, misalkan tempat yang di Dijen Pajak ya, kalian disuruh ini kamu sekarang visit ke BOT X gitu ya, Nah, bisa jadi kalian nanti nyari tempatnya, nyari lokasinya nggak bakalan ketemu, gitu. Nggak bakalan ketemu. Ya, karena bisa jadi itu di dunia maya. Hanya sekedar, makanya saya sering ngasih ilustrasi itu BOT itu bisa jadi kursi itu bisa kita jadikan alasan untuk memBOT-kan seseorang, kursi. Karena BOT itu intinya ada physical appearance, ada kehadiran fisik ya dalam bentuk apapun gitu ya, sampai kursi pun, asalkan kursi itu menghasilkan uang dan uang itu gitu ya dikirim ke luar negeri karena ada yang meremot dari luar negeri gitu. Paham nggak kira-kira konsep BOT ya? Jadi BOT itu belum tentu gedung gitu, belum tentu ada orangnya gitu ya, diremot dari luar negeri, apalagi sekarang ya, kalian kan sering jual beli online ya, karena jual beli online itu makanya sekarang tuh tantangannya Dijen Pajak juga makin berat sebenarnya ya, kalau nggak punya teknologinya ya, tapi begitu punya teknologi ya sebenarnya sih simple. Misalkan teknologinya itu setiap uang transaksi keluar masuk dari Indonesia maupun luar Indonesia itu kan harus masuk ke BI ya, yang gerbang apa itu? BI kan bikin gerbang apa itu yang di kartu ATM itu kan ada tulisan gerbang. Halo, ada yang punya ATM nggak? Saya lupa namanya gerbang apa ya? Gerbang Pembayaran Nasional, Pak. Gerbang Pembayaran Nasional ya? Oh iya, Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, ini ya NPG ya, GPN atau NPG, National Payment Gateway. Nah, sebenarnya bisa dipacekin dari sana, diawasi dari sana. Ya, ada transaksi nih ke luar negeri, kita lihat ini transaksi apa, gitu ya. Kalau misalkan nggak spesifik gitu ya,
nggak spesifik, dan kok ke personnya itu person yang sama terus. Nah, ini bisa kita dikategorikan, oh berarti ini mungkin jual beli nih. Nah, kalau jual beli karena income-nya berasal dari Indonesia, maka Indonesia berhak memajaki, kenain pajak. Gitu ya. Hanya saja kan ini transaksinya kan luar biasa ya. Saking luar biasanya maka pemerintah Indonesia masih belum mampu untuk ngawasin satu persatu transaksi tersebut. Gitu ya. Ya sudah Pak, transaksinya langsung aja dipukul rata. Misalkan 1% dari transaksi. Nah, misalkan ada ide seperti itu, itulah ide yang dikonstruksikan oleh Profesor Tobin, makanya disebut Tobin Tax, gitu ya. Jadi untuk mengurangi aliran uang yang keluar masuk dari suatu atau ke negara lain, maka Profesor Tobin itu punya ide itu tadi, Tobin Tax. Jadi dikenai 0,0 sekian persen dari setiap transaksi, karena dianggap bisa jadi itu adalah transaksi yang terutang pajak gitu ya, tapi sulit diidentifikasi secara individual. Ya, jadi case BUT ini case menarik dalam isu perpajakan karena sistem globalisasi perdagangan kita yang luar biasa. Apalagi ditambah situasi pandemi, semuanya belanja maupun jual atau beli itu melalui internet ya. Oke. Nah, suatu BOD dapat mengandung pengertian place of business, bisa jadi. Nah, ini yang paling gampang gitu ya. Tapi kalau case yang tadi saya ceritakan itu case yang paling sulit ya. Place of business itu bisa fasilitas berupa tanah, gedung ya. Kalau kayak gini gampang. Mesin, peralatan, gudang, komputer itu gampang. Nah, kalau case-nya Google ya itu case yang sangat menarik gitu ya. Dan ternyata nggak cuma Indonesia doang yang dikibulin Google dengan situasi seperti itu. Jadi gini ya situasinya. Kalau saya mau coret-coret itu gimana ya kalau pakai share screen aja. Option off screen. Nggak bisa ya kalau background yang kayak gini. Jadi kasusnya Google itu sini aja nih. Nah. Saya ingin ngasih sedikit contoh bahwa case macam Google itu sangat sulit ya. Jadi case-nya Google itu gini. Ya, ini batas negara, ini tulisannya jelek ya. Singapura ya sama Indonesia. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, kenapa ada itu ya? Nah, ini Google Asia Pasifik ya, saya singkat GAP aja. Itu minta tolong kepada PT Google Indonesia ya, untuk melakukan promosi. Katakanlah misalkan nilainya 100.000 US dollar. Akhirnya PT Google ini melakukan promosi ya, promosi kemana? Ya ke kalian itulah. Promosi habislah di sini, akhirnya habisnya untuk promosi ini 90.000 US dollar misalkan. 99 US dollar, 99.
Nah, berarti keuntungannya Google Indonesia itu hanya 1.000 US dollar ya. Nah, ini kena PPh 25%. Ya, jadi ya kecil itulah, kalian tahu sendiri. Ya, kecil ya, seperempat. Ya. Nah, ini kan kalian nih, begitu dapat iklannya Google itu tadi, kalian termasuk di dalamnya banyak sekali, gitu ya, banyak sekali. Gitu ya. Nah, ini menggunakan aplikasinya Google ini seperti itu. Dan ketika menggunakan aplikasinya Google itu, kalian ngirim duit sebenarnya ke sono, ngirim duit. Nah, ini ngirim duit semuanya. Nggak lewat PT Google Indonesia, tapi langsung ke sana, langsung semuanya. Nah, ini tuh masing-masing $1 misalkan. Cuma permasalahannya ini terjadi secara intens tiap hari dan ratusan juta transaksi. Nah, kalau 5 juta transaksi saja itu kan luar biasa transaksi. Nah, ini ditengarai oleh pemerintah, transaksi yang langsung ke Google itu sekitar berapa ya? Sekitar 10 triliun rupiah. Ya. Kalau dikumpulin, nah coba 10 triliun ini per tahun ya, setahun. Nah coba. Jadi penghasilan di sini PT Google di sini ini yang dilaporkan itu cuma 100.000 US dollar. 100.000 US dollar itu berapa? Berapa rupiah kira-kira? Kalau 10.000 berarti 1 miliar ya, cuma 1 miliar. Ya. Jadi PT Google Indonesia itu cuma ngelaporin itu dapat penghasilan cuma 1 miliar. Nah, ini 10 triliun, gede banget kan? Nah, makanya ini tidak bisa, ini skema ini namanya tax avoidance itu seperti ini, menghindari pajak ya. Nah, pemerintah Indonesia itu hanya sebenarnya bisa memajaki lewat ini nih, lewat entitas kecil-kecil ini, lewat kalian ini loh satu. Tapi kan susah, kalian memang mau kalau disuruh memotong pajak ini kan, kalian nggak mau. Nah, akhirnya pemerintah mikir gimana? Oh, ya sudah. Kan di PT Google di sini kan ada server ya. Nah, ini server nih, ada server. Ya sudah, server ini kita anggap sebagai BUT-nya Google Asia Pasifik. BUT-nya ini. Nah, ini kita anggap sebagai BUT. Meskipun sangat lemah ya, karena untuk memBUT-kan itu harus benar-benar dipastikan ada physical appearance gitu ya. Nah, ini PT Google Indonesia ini berkali-kali ngomong lupa ini tuh serverku bukan servernya Google Asia Pasifik gitu. Berkali-kali ngomong seperti itu. Gitu ya. Nah, case-nya itu seperti ini ya. Kalau kalian jadi dirjen pajak gimana nih? Apa yang akan kalian lakukan menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Sulit kan? Ya untung nggak jadi dirjen ya, jadi kita nggak usah mikir berat-berat ya. 10 triliun itu 10 triliun tuh dimarah-marahin sama DPR tuh kalau lepas nih ya. Jadi UK sendiri itu juga tidak mampu. Jadi skema kayak gini ya, skema penghindaran pajak kayak gini itu pencetusnya itu bukan orang pajak loh. Pencetusnya itu orang yang sangat terkenal di bidang perhandphonean. Kira-kira siapa? Orangnya udah meninggal. Steve Jobs. Siapa? Steve Jobs, Pak. Siapa? Steve Jobs. Pencetusnya ini Steve Jobs. Coba. Ini Steve Jobs. Kemudian dikembangkan dengan sangat sempurna oleh Google, kemudian Facebook, Starbucks ya, termasuk Starbucks itu akhirnya ikut menggunakan ini. Jadi, ya Mas Steve Jobs itu emang jenius ya, jenius. Jenius dia itu Bang. Ya, luar biasa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Fauzia gimana? Ini kalau yang tadi BUT kan kalau misalkan nggak ada fisiknya gitu, Pak, misalkan nanti tetap ditagih pajaknya itu nanti penagihannya ke badannya itu kan, Pak, ke perusahaannya gitu. Apa gimana, Pak? Nah, ya betul sekali. Jadi, kalau fisiknya itu adalah fisik sesuatu yang tidak jelas ya, misalkan
Tadi saya nyebutin contohnya misalnya kursi. Nah, itu akan mengakibatkan kesulitan dalam penagihan gitu loh. Oke, misalkan kayak DJP udah senang, oke bisa nih saya BUT-kan karena saya menemukan kursi ya. Saya menemukan kursinya gitu ya. Kursinya itu di jalan X misalkan kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti subjeknya sudah bisa ditetapkan oleh DJP, objeknya juga ada penghasilan. Nah, tapi itu permasalahannya nggak hanya berhenti di situ. Begitu kita kasih NPWP ke kursi tersebut, selanjutnya adalah, iya ini kan kursi, bayarnya gimana ini? Memang benar negara punya hak penagihan gitu. Tapi masuk nagihnya ke kursi, ya seperti itu. Ini menjadi permasalahan administratif. Jadi kalau tadi nyari physical appearance itu permasalahan substantif gitu ya, permasalahan konsep dasar subjek pajak gitu ya. Sekarang beralih menjadi permasalahan administratif. Nah, permasalahan administratif itulah yang memaksa kasus Google itu diselesaikan bukan melalui jalur Dijen Pajak, tapi jalur politis. Ya, makanya kalau kalian lihat baca tentang pajak Google itu akhirnya negosiasi antara Menko Perekonomian dengan Google Singapura, nego. Yang maju bukan Dijen Pajak, karena ini beyond di luar kewenangannya Dijen Pajak ya untuk melakukan nego-nego seperti itu. Itu Fauziah. Jadi kalau kamu bisa menyelesaikan ini, saya pikir kamu pantas jadi Dijen Pajak ya, tanpa ini ya, tanpa menggunakan uang yang nggak jelas itu ya. Bisa gitu. Itu Fauziah ya. Ayo pecahkan ya, bantuin Dijen Pajak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Dijen Pajak itu kalau di Kementerian Desa ya, kalau kalian baca Tempo ya, itu butuh paling tidak 1 M menjadi dirjen ya di Kementerian Desa. Itu kan kemarin rame di majalah Tempo. Kalau di Kementerian Keuangan berapa? Ya lebih besar lah pasti ya, lebih besar lah. Ya, makanya kan kemarin ada pejabat yang ketangkep KPK itu kan, eselon 2 kan itu. Nah, kalau menurut saya sih karena memang dia lagi ngumpulin uang untuk untuk posisi dirjen pajak itu ya. Kalau menurut saya sih mungkin setengah triliun. Ya, mungkin 500 miliar kali. Dirjen pajak gitu loh. Mahal. Nah, jadi ini mengandung pengertian tempat usaha, artinya mengenerate income, gitu ya, mengenerate income. Jadi kalau misalkan ada situasi seperti itu, ada tempat usaha tapi tidak mengenerate income, nah itu nggak perlu kita BUT-kan. Jadi ini karakteristiknya, mengenerate income. Kemudian yang kedua ini di remote, artinya tidak bebas, nah, di remote dari luar negeri, bertindak atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi di remote dari luar negeri soalnya. Ini pengertiannya seperti itu. Maka di Indonesia harus dicari jejak fisiknya untuk supaya kita dapat alasan yang kuat. Ini sulit, ini tantangan yang luar biasa sulit, nggak mudah. Nah, kemudian yang ketiga bisa perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu kayak agen asuransi yang kadang-kadang berkeliaran nelpon kita kayak gitu, itu juga bisa kita jadikan BUT. Ini pembahasan tentang orang pribadi. Orang pribadi itu basisnya tempat tinggal ya, pasti ada tempat tinggal, badan juga tempat kedudukan istilahnya gitu ya. Jadi kalau ada orang pribadi kok tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari ya. Ada yang tahu 183 hari itu berapa bulan? Ada yang tahu nggak? 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan. Lebih dari 183 hari artinya apa? Lebih dari 6 bulan. Berarti dia tinggal di Indonesia lebih lama. Nah, kalau ada seseorang yang tinggal di Indonesia lebih lama, maka yang berhak menjadikan dia sebagai subjek pajak adalah Indonesia. Dan sebaliknya, kalau ada orang Indonesia yang tinggal di luar negerinya lebih lama dibanding di Indonesia, maka
orang Indonesia tersebut bukan lagi subjek pajak Indonesia, tapi subjek pajak luar negeri. Gitu. Jadi misalkan kalian, Fauziah nih, sukanya traveling, gitu kan? Aku mau traveling lah, mumpung pandemi nih, tiket pesawat free semuanya, gitu kan? Free semua ya, gratis semuanya. Akhirnya dia berangkatlah ke Singapura. Begitu nyampe di Singapura harus dikarantina dulu 14 hari. Ya. Habis dikarantina, Indonesia ditutup, nggak boleh kemana, nggak boleh masuk gitu ya. Akhirnya dia terjebak di Singapura lebih dari 6 bulan, ya 6 bulan lebih plus 1 lah. Nah, posisi 6 bulan plus 1 itu kemudian tiba-tiba otoritas pajak Singapura ngasih NPWP ke Fauziah nih, Fauziah kamu sekarang jadi subjek pajakku ya. Kenapa? Karena kamu memanfaatkan fasilitas umum Singapura lebih banyak dibanding Indonesia. Maka kamu harus bayar pajak di Singapura. Nah, otoritas pajak Indonesia juga gitu. Lihat, oh Fauziah ini tanggal sekian keluar dari Indonesia. Udah 6 bulan lebih kok nggak balik-balik. Oh ya sudah, ini bukan lagi aku yang berhak memajaki. Gitu ya Fauziahnya. Mau jalan-jalan kemana Fauziah? Sana jauh juga, Pak. Ke Eropa, Pak. Pak, tapi kalau misalkan itu 6 bulan plus 1, terus tiba-tiba pulang lagi ke Indonesia gimana, Pak? Nah, itu hitungannya ini dari hari pertama kamu ke Singapura. Ya, misalkan hari ini nih, ini bulan apa? April ya. Ini April kan ya? Nah, ini dihitung sampai dengan 1 tahun, sampai Maret tahun depan. Nah, intinya dalam 1 tahun ini, tahunnya itu nggak perlu dari Januari ya, ngitung tahunnya. Intinya dalam 12 bulan ini, itu kalian lebih banyak tinggal di mana? Gitu ya. Dihitung mulai hari pertama kalian di luar negeri. Nah, kasus ini banyak yang dispute terutama di Batam. Karena apa? Orang Singapura itu kalau weekend itu mainnya ke Batam, ya ke Kepulauan Riau gitu ya. Bahkan ada juga kalau yang mereka berdagang online itu mereka nyewa villa selama setahun atau 2 tahun gitu, udah tinggal di situ. Nah, bisnisnya di remote, ya kan? Kan wifi-nya Singapura itu kan nyampe dengan Batam kan gitu loh. Karena kelihatan yang cuma sekilo kalau nggak salah ya. Sekilo atau 3 kilo gitu, dari Batam kan kelihatan tuh. Nah, di remote dari sana. Nah, ini sering menjadi itu rebutan ya antara Indonesia dengan Singapura. Jadi ada orang Singapura gitu ya, tinggalnya di villa di Pulau Bintang gitu terus. Indonesia nggak bisa memajaki karena nggak tahu datanya gitu loh, nggak tahu kalau dia tinggal di situ terus gitu ya. Nah, Singapura yang memajaki terus. Nah, makanya sejak beberapa tahun terakhir ini KPP Batam yaitu intens untuk ngapain? Untuk itu nyari orang-orang Indonesia, orang-orang Singapura yang kayak gitu. Karena memang hak pemajakannya ada di Indonesia sebenarnya, gitu ya. Karena ini tadi aturan 183 hari itu tadi, gitu ya, 183 hari. Nah, kemudian subjek pajak bisa dibedakan menjadi 2 ya, subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri. Oke. Ini pada ke kamar mandi ngapain? Kok bisa banyak banget ini? Kalian bareng-bareng ya? Nggak boleh ya kamar mandi bareng-bareng. Belum mandi Pak, belum mandi. Udah ikut kuliah sambil mandi aja. Oke. Subjek pajak itu bisa subjek pajak dalam negeri ya, sama subjek pajak luar negeri. Ini untuk menunjukkan apa? Seberapa jauh sih hak pemajakan kita, gitu ya, hak pemajakan kita. Kemudian ini ada yang keliru ini salah ini. Ini BUT itu sebenarnya di sini ya, BUT itu di sini. Subjek pajak dalam negeri ya. Ya itu BUT itu subjek pajak dalam negeri gitu ya. Meskipun posisi pemiliknya itu di luar negeri, posisi pemiliknya. Sorry, ini belum saya dengar. Gitu ya. Dan siapa orang pribadi
yang dia lebih dari 183 hari. 3 hari. Oke, kalau Fauzia, kamu tuh subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, Fauzia? Saat ini dalam negeri, Pak. Oh, saat ini dalam negeri. Oke. Berarti saat yang lain bisa jadi luar negeri ya. Nih. Kemudian STAN. Oke, tak tanya STAN itu masuk kategori subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri atau bentuk yang lain? STAN. Kampus kalian. Dalam negeri, Pak. Dalam negeri. Masuk kategori apa? Ada. Orang pribadi. Badan. Yakin. Yakin badan. Yakin. Yakin? Mana yang badan? Mana ya? Kok hilang? Oke, kalau badan masuknya yang mana nih di antara pilihan-pilihan ini? STAN masuk yang mana? PT? STAN itu bentuknya PT atau CV? Atau firma? Firma, FA. Atau koperasi? Oh iya Pak, ada koperasi STAN. Oh iya ada. Dulu zaman waktu saya kuliah ya. Tapi sekarang nggak ada. Koperasi. Atau BUMN? STAN itu BUMN. Yang mana? Lembaga, Pak. Lembaga, Pak. Lembaga. Oh, lembaga STAN ya? Lembaga Berarti pendidikan. singkatannya L-STAN dong. Lembaga pendidikan. L-STAN dong. Aduh. STAN itu di bawah kementerian atau lembaga? Kementerian, Pak. Kementerian, Pak. Kementerian. Oke, kementerian itu masuk yang mana di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, nah kalau nggak ada dalam definisi ini berarti bukan subjek pajak badan gitu. Berarti STAN itu bukan subjek pajak badan ya, bukan subjek pajak ya, bukan subjek pajak. Bukan subjek pajak. Ingat ya, Kementerian Keuangan itu bukan subjek pajak. Kenapa? Karena dananya dari APBN gitu. Jadi kalau dipajaki kan, uang APBN itu dari pajak kok dipajakin. Nah, jadinya kan nanti kayak keluar dari kantong kiri masuk kantong kanan dan itu nggak efisien. Ya, STAN itu bukan subjek pajak dan ya bukan subjek pajak dalam negeri juga. Ini apa? Subjek pajak dalam negeri. Ya. Nih, orang pribadi tadi kriterianya 183 hari. Kemudian badan. Nah, badan itu kriterianya didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini ada kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Apa? Pembentukannya berdasarkan undang-undang, pembiayaannya dari APBN atau APBD. Kemudian kalau badan tersebut menerima duit itu masuk ke anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian pembukuannya diperiksa oleh BPKP, BPKP atau BPK. Ya, BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP itu Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal, Ijen, Inspektorat Jenderal Kementerian. Di setiap kementerian itu ada Ijen. Nah, kalau diperiksa oleh ini lembaga fungsional negara itu ini ya, pengawas, itu berarti dia bukan wajib pajak badan, gitu ya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak badan yang bentuknya kayak gini? Ada yang bisa ngasih contoh? STAN, Pak. Ya, STAN betul. Nah, kenapa STAN kok masuk kriteria ini? Karena STAN itu pernah dengar istilah BLU enggak? Kenapa? Nah, singkatannya apa ini?
Badan Layanan Umum, Pak. Badan Layanan Hukum Umum ya, Badan Layanan Hukum. Jadi STAN saat ini statusnya BLU. Jadi ini jadi pakai undang-undang gitu ya, peraturan perundang-undangan maksudnya. STAN itu pakai apa ya? Pakai peraturan Menteri Keuangan kali ya, belum sampai, atau Kepres, saya lupa. Ada APBN, kemudian penerimaan uangnya. Jadi ketika kalian itu ikut ujian STAN ya, itu tuh masuk ke kas negara ya, seperti itu. Jadi STAN kebetulan saat ini BLU statusnya. Nah sekarang kalau LHMN, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak LHMN? Halo, pernah dengar? Lembaga hukum milik negara. Oke, pernah dengar? Contohnya mana? Contohnya? Sorry kok LHMN, BHMN. Badan Hukum Milik Negara. LHMN apa BHMN ya? Saya lupa. Kayak PTNBH ya, Pak? Mana? Contohnya mana? Kayak apa? Universitas Brawijaya yang apa dari BLU jadi PTNBH gitu termasuk nggak, Pak? Iya, betul sekali. UB ya, UB, UI, IPB. IPB sekarang jadi Universitas IPB ya. IPB University ya, IPB University kalau nggak salah. Nah, itu mereka skemanya BHMN seperti ini. Gitu ya. Nah, BHMN ini berbeda dengan BLU. Kalau BLU kan ketika menerima duit masuk ke kas negara. Kalau BHMN enggak. Kalau BHMN itu nerima, dia kelola sendiri. Bedanya seperti itu. Nerima duit dari mahasiswa, dia kelola sendiri. Tapi APBN bisa masuk juga gitu. Jadi emang enak ini, emang enak. Tapi requirement-nya banyak ya, requirement administratifnya banyak sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, warisan yang belum terbagi nih, ya, menggantikan yang berhak. Nah, begitu yang berhak sudah nerima, nah warisannya dianggap terbagi, sehingga warisan itu sudah bisa dihapus dari status subjek pajaknya. Nah, kemudian ini untuk orang pribadi, sorry ya, saya tadi bahasnya kecepatan, harusnya satu persatu. Orang pribadi itu bertempat tinggal di Indonesia, contoh seperti kalian, seperti Fauziah saat ini, berada di Indonesia 183 hari, gitu ya. Kemudian dalam 1 tahun berada di Indonesia 1 tahun pajak, 1 tahun pajak. Ya, 1 tahun pajak itu 1 tahun fiskal ya, ya 1 tahun anggaran lah. Dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu seseorang berniat atau enggak? Ada yang bisa? Di WNI, Pak. Iya, dari visanya mungkin Pak kalau orang luar. Oke, ngajuin visa. Ngajuin jadi WNI. Bisa ya? Oke. Ngajuin kontrak ya, kontrak kerja. Dia pegang surat kontrak kerja. Misalkan dia kerja di Indonesia, di PT Indofood misalkan. Jadi tester Indofood. Nah, di kontrak selama 2 tahun. Nah, begitu di imigrasi office di Bandara Suta, nah itu Dijen Pajak sudah bisa. Oke, kamu subjek pajak Indonesia ya, subjek pajak dalam negeri, langsung gitu bisa. Gitu ya. Padahal dia belum juga 1 hari tinggal di Indonesia, tapi sudah bisa disebut sebagai subjek pajak Indonesia. Ya. Kemudian di sini ya, ini bisa menjadi subjek pajak Indonesia karena status subjek pajaknya terpenuhi, ya, terpenuhi tiga persyaratan ini. Kemudian nanti ada penghasilan yang diterima melalui PTKP, nah dia sudah menjadi wajib pajak ini. Nah, ini di sini ada pembahasan yang sangat detail terkait dengan kapan sih seseorang dikatakan bertempat tinggal di Indonesia, gitu ya. Ya, kalau untuk kalian mungkin ini bukan menjadi masalah ya, karena kalian kan kebetulan tinggal jauh dari perbatasan ya. Tapi bagi orang yang tinggalnya itu hanya beberapa kilo dari perbatasan,
ini menimbulkan permasalahan tersendiri ya. Tadi yang saya ceritakan ya, rebutan ya. Rebutan kayak di Nunukan gitu ya. Di Nunukan itu kan ada orang yang tinggalnya benar-benar di atas perbatasan Indonesia Malaysia kan. Nah, itu menimbulkan kebingungan, makanya ini harus menjadi acuan selanjutnya, rinci gitu ya. Kapan sih seseorang dikatakan berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia? Yang pertama, berdiam permanen, punya rumah di Indonesia gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan sehari-hari di Indonesia atau menjalankan kebiasaan di Indonesia. Nah, jadi ini degradatif ya, artinya misalkan gini, oke, berdiam permanen, oke, dia punya rumah di Indonesia dan di Singapura misalkan. Nah kan bingung tuh, wah berdiam permanennya jadi gimana nih? Oke, ya sudah kalau gitu kegiatan sehari-harinya gimana? Oh, sehari-harinya dia itu 3 hari di Indonesia, 3 hari di Singapura. Yang 1 hari ini in between gitu ya, in between. Nah ini kan susah lagi. Iya kan susah lagi. Akhirnya pertanyaan terakhir, oke, kamu tuh kalau punya hobi, ya, hobimu itu kamu habiskan di mana gitu ya. Nah begitu dia ngomong, oh hobi saya shopping. Nah berarti itu Singapura, karena di sana tempat shopping lebih banyak dibanding Indonesia. Tapi kalau misalkan ya, hobi itu mancing, nah berarti ini Indonesia ini. Itu ya. Hobi mancing di Singapura, mancing apa? Gitu. Nggak dapat. Nah seperti itu. Makanya ini diatur sampai sedemikian rigidnya, sampai ditanya kebiasaannya, karena memang case seperti ini banyak di sana. Dan orang Malaysia, orang Singapura banyak yang ternyata hobinya itu apa? Mancing, hobinya itu surfing di Indonesia gitu ya. Akhirnya Indonesia merasa berhak. Nah, kemudian tempat tinggal nih, definisi tempat tinggal nih. Tempat tinggal itu apa sih definisinya? Nah, place of residence ini ya. Ditempatin sendiri oleh pribadi atau bersama-sama. Ya. Jadi kadang-kadang tuh gini, tempat tinggal itu kayak misalkan perusahaan ya. Beberapa perusahaan itu menyewakan apartemen ya. Jadi yang bayar itu perusahaan untuk ekspat. Nah, untuk ekspatnya di situ bareng-bareng biasanya. Nah, itu sudah masuk kategori tempat tinggal. Meskipun ekspat itu nggak bayar, gitu ya. Untuk tinggal di situ dia nggak bayar. Nah, ini sudah masuk kategori tempat tinggal. Ya. Apa tersedia untuk digunakan ya? Jadi sudah tersedia untuk digunakan itu masuk kategori place of residence. Atau berdasarkan keadaan sebenarnya. Nah, kenapa ada klausul kedua? Berarti banyak juga ekspat yang nolak klausul pertama gitu ya. Enggak kok, aku disediain tapi aku nggak mau kok. Nah, banyak yang kayak kasus kayak gitu tuh banyak. Di Batam ya, udah disediain apartemen tapi nggak dipakai, misalkan nggak dipakai. Nggak enak apartemen di Batam gitu. Kumuh, nah akhirnya dia ke Singapura. Padahal tiap hari dia masih ke Indonesia, misalkan karena bisnisnya di Indonesia. Gitu ya. Jadi ini situasi yang untuk menyelesaikan situasi ekstrim ya, situasi ekstrim terkait dengan subjek pajak. Dan kenapa kok pengaturannya sampai sedemikian detail? Karena memang pengaturan tentang subjek pajak itu menjadi pengaturan yang paling penting ya dalam kaitannya dengan pajak lintas batas, pajak internasional, gitu ya. Penting banget. Oke. Nah, di sini tadi pertanyaan dari Fauzia ya. Terus-menerus atau terputus-putus gitu ya. Bagian hari dihitung 1 hari. Jadi meskipun cuma baru 30 menit gitu ya. Nah, itu dianggap sudah tinggal di Indonesia selama 1 hari. Meskipun cuma 30 menit. Ya. Jadi meskipun cuma transit doang gitu, tapi transitnya itu sering gitu sampai lebih dari 183 hari misalnya. Nah, itu bisa ya, sudah bisa menjadi subjek pajak Indonesia. Nah, ini tadi yang niat tadi ya. Kita bisa melihat dari mana? Dari visa tadi kalau nyebutin visa, terus aplikasi untuk jadi WNI, berarti ya itu residen bener ya, nanti dapat kitas mungkin. Kalau jadi WNI beneran ya dapat KTP nanti. Kemudian kontrak ya, kontrak. Atau misalkan nih kita sudah menerima kontrakan kos gitu ya.
Ya meskipun kalau kalian kos di Jurangmangu itu nggak ada kontraknya ya, nggak ada kontraknya langsung bayar. Gitu. Nah, tapi biasanya kalau sama ekspat itu ekspat akan minta kontrak secara tertulis ya, karena aspek legalnya harus diperhatikan. Jadi kontrak kalian dulu di Jurangmangu itu sebenarnya sangat lemah ya, karena apa ya, berdasarkan kesepakatan tanpa hitam di atas putih. Jadi kalau misalkan ada bapak kos yang tiba-tiba usir kalian gitu ya, karena ada yang mau nempatin dengan rate yang jauh lebih tinggi, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena nggak berdasarkan kontrak tertulis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ini kalau badan ya, kalau badan jauh lebih mudah ya. Kalau badan tuh jauh lebih mudah. Intinya berkedudukan itu apa? Ya, berkedudukan itu ya semacam dia punya kantor lah, punya kantor di Indonesia pokoknya. Kemudian juga didirikan di Indonesia. Jadi didirikan itu artinya dia mendaftar di Kemenkumham, ya, mendaftar di sana. Ya, bertempat kedudukan di Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, punya kantor pusat di Indonesia, kantor pusatnya ada ya, pusat administratif atau pusat keuangan, ini jarang entitas yang worldwide itu naruh pusat keuangan di Indonesia itu jarang ya. Bahkan kalau perusahaan Indonesia yang sudah besar itu biasanya malah kantor pusatnya dipindah ke Singapura. Contohnya kayak Indofood Group ya, Indofood Group itu kantor pusatnya udah pindah ke Singapura gitu ya. Meskipun pabrik Indominya di Indonesia ya, tapi duitnya gitu ya, duitnya ditaruh di Singapura. Kemudian pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia dan membuat keputusan-keputusan strategis. Nah ini kenapa kok kayak gini? Karena ya itu tadi banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang gede ya, itu tempat kedudukannya dipindah ke Singapura, namun pengurusnya itu masih tinggal di Indonesia, gitu ya, masih tinggal di Indonesia. Ini untuk menentukan subjek pajak mana sih dia, gitu ya. Pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Ini konglomerat Indonesia banyak, gitu ya. Situasinya seperti ini. Kalau ternyata pengurus petingginya di Indonesia semua, tapi kantor pusatnya di Singapura, nah ini pemerintah Indonesia bisa nih dengan klausul huruf F ini bisa ngomong ini sebenarnya itu subjek pajak dalam negeri nih gitu ya. Ini cuma abal-abalan doang nih, nah, bisa menyatakan seperti itu sehingga bisa dikenakan 25%. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum, oke. Selanjutnya subjek pajak luar negeri, ya intinya itu orang yang di luar Indonesia lah, intinya seperti itu. Ya, subjek pajak luar negeri itu. Intinya orang yang di luar Indonesia, namun masih ada connecting factor-nya. Connecting factor itu apa ya? Faktor-faktor yang menghubungkan dengan sistem pajak Indonesia. Nah, yang menghubungkan dengan sistem pajak Indonesia apa? Ya kalau nggak status subjeknya, posisi subjeknya ada di mana? Jadi personal connecting factor atau income connecting factor. Jadi kalau nggak personnya itu income, gitu ya. Nah personnya itu kalau misalkan ini ya orang luar negeri pernah di Indonesia, nah berarti itu tuh connecting factornya person karena dia pernah di Indonesia 183 hari. Nah itu bisa undang-undang PPh itu berpengaruh terhadap dia. Atau situasinya adalah income, ya, income-nya itu berasal dari Indonesia. Jadi ada dua alasan ya. Ada dua alasan kenapa subjek pajak luar negeri itu bisa dijangkau oleh undang-undang PPh, Undang-Undang Domestik Indonesia, yaitu personal connecting factor, yang kedua income connecting factor, ya, atau substantif connecting factor bisa. Berapa orang nyebut seperti itu. Nah, kalau personal connecting factor itu karena itu tadi orang Singapura tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, sehingga meskipun statusnya WNA, warga negara asing,
tapi undang-undang PPh berlaku atas dia. Nah, kemudian yang kedua, dia nggak pernah di Indonesia, tapi income-nya itu berasal dari Indonesia. Income connecting factor. Nah, statusnya seperti ini. Nah, ini tadi ya, orang-orang yang tinggal di luar negeri, nggak pernah sama sekali di Indonesia, tapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, ya, maka dia harus membayar PPh di Indonesia. Gitu. Harus membayar. Ya, melalui pemotongan biasanya, pemotongan pihak lain. Jadi ketika misalkan ada orang Singapura dapat dividen dari Indonesia, maka perusahaan Indonesia yang mau mengirim penghasilan dividen tersebut harus memotong PPh-nya. Ya, memotong PPh sebelum dikirim ke Singapura. Ya. Tidak boleh. Ya, gimana? Terkait yang income yang terkait penghasilan orang luar negeri yang didapat dari Indonesia, Pak. Kalau misalnya melalui freelance gitu gimana, Pak? Kalau misalnya kan orang Indonesia buat permintaan di Fiverr gitu buat desain grafis terus dikerjakan dari orang luar negeri, berarti itu fiskusnya gimana, Pak, cara mendeteksi? Nah, betul sekali. Ya. Sebentar, kalau dalam kasusmu itu yang bekerja itu di luar negeri Pak, Indonesia? Di luar negeri, Pak. Jadi kliennya dari Indonesia tapi yang ngerjain dari luar negeri. Bentar, kliennya Indonesia. Jadi uangnya berasal dari mana nih? Uangnya dari Indonesia, Pak. Kliennya dari. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, maka orang luar negeri tersebut bersinggungan dengan undang-undang PPh kita. Faktor yang membuat dia bersinggungan itu apa? Adalah income-nya, gitu ya. Nah, dalam hal ini Indonesia berhak memajaki income tersebut. Gitu. Caranya gimana? Caranya dengan orang Indonesia yang meminta desain grafis tersebut sebelum membayar gaji tadi itu harus memotong dulu. Memotongnya itu namanya PPh pasal 26 ya, PPh atas penghasilan yang dikirim ke luar negeri. Jadi dipotong dulu tuh 20% kalau nggak ada P3B. Kalau ada P3B atau tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak itu biasanya lebih rendah, mungkin 5% atau 10%. Gitu. Jadi begitu cara memenuhi kewajiban perpajakannya seperti itu. Jadi dipotong ya. Dipotong. Apa pemerintah harus bekerja sama dengan website yang menaungi itu, Pak? Buat menarik pajak. Jadi gini, kewajibannya itu muncul di yang pemotong yang di Indonesia. Nah, pemotong yang di Indonesia ini harusnya statusnya itu adalah wajib pajak, statusnya wajib pajak. Dia harus punya NPWP. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang Indonesia ini ternyata belum punya NPWP, gitu ya. Jadi merasa belum memiliki kewajiban perpajakan. Padahal kalau kita melihat ketika dia sudah mengirim penghasilan ke luar negeri itu artinya kan dia sudah ada penghasilan tuh. Dan kemungkinan besar penghasilannya sudah di atas PTKP itu. Nah, kalau seperti itu berarti orang ini sebenarnya statusnya harusnya sudah wajib pajak. Kalau statusnya sudah wajib pajak berarti dia harus ber-NPWP, ngajukan diri, punya NPWP. Harusnya seperti itu. Maka kalau situasi yang tadi terjadi dan orang pribadi Indonesia tersebut tidak memotong pajak, nah itu nanti bisa terkena sanksi. Ya, yang pertama sanksi nggak ngurus NPWP, yang kedua sanksi karena lalai untuk tidak memotong pajak. Lalai. Ya, lalai. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Jadi, wah Pak jadi ribet nih. Ya, dibikin ribet supaya uang pajak Indonesia itu jangan sampai nggak dipajaki. Ini kan haknya rakyat sebenarnya, haknya rakyat. Ya. Pak, berarti itu sama kayak ini nggak Pak? Kayak Netflix? Nah, betul sekali. Ya, kasus Netflix itu kan awalnya kan susah kan dipajaki karena apa? Karena kalian langganan bayar sendiri gitu ya. Ketika kita minta
kalian untuk motong pajaknya, wah mau bayar cuma 25.000 disuruh motong pajak, nggak worth it gitu kan? Iya kan? Netflix berapa? 25.000 ya? Atau 16.000? Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah memaksa Netflix. Oke Netflix, kamu harus bikin entitas di Indonesia. Harus bikin kalau mau Netflix dibuka di Indonesia. Akhirnya Netflix mau, ya sudahlah aku di situ bikin ya perusahaan inilah ya semacam perwakilan lah gitu. Ini untuk ngurus pajak. Jadi pajak jadi membayar kalian 25 itu dikumpulin sama Netflix Indonesia. Kemudian di situ ada aspek PPN-nya, kemudian aspek PPH-nya diambil oleh Indonesia, sisanya dikirim ke Amerika. Gitu. Jadi itu terobosan dan skema perpajakan ini baru tahun kemarin kalau nggak salah, ketika pandemi itu kan keluar tuh aturan tentang seperti itu. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mau mengikuti skema itu nggak boleh buka bisnis di Indonesia. Contohnya apa? Ada perusahaan asing kayak gitu yang nggak mau. Contoh, kalian tahu Amazon nggak? Amazon.com. Tahu Pak. Nah, kalian bisa nggak jual beli lewat Amazon.com? Bisa nggak? Kurang tahu sih Pak. Bisanya sih bisa, hanya saja ketika barang kalian yang kalian beli dari Amazon.com itu masuk ke Indonesia, kalian yang harus nanti bayar biaya masuk, ya lebih mahal. Saya pernah waktu itu beli buku padahal ke Amazon.jp ya, karena saya waktu itu di Jepang. Kemudian waktu di Indonesia kan saya masih beli, beneran kena, padahal buku seharusnya itu kan bebas biaya masuk ya, tapi dikenain karena ya itu tadi pemerintah tidak punya skema untuk memajaki Amazon.com maupun .jp gitu ya, karena kan itu sebenarnya ada penghasilan juga di sana. Akhirnya mengenakannya biaya masuknya itu saya jadi kena gede banget, 400.000 padahal bukunya harganya 400.000 gitu ya. Pak, izin tanya Pak. Ya, gimana Safik? Kalau tadi kan kasus yang kata Fadli kan si kliennya dari Indonesia ya Pak ya. Misalkan kalau yang ngerjainnya orang luar tapi ke Indonesia, terus dia menerima kerjaan juga dari luar juga, tapi dia ngerjainnya di Indonesia gitu Pak. Waktu itu ada sempat viral di Twitter kalau nggak salah yang orang luar negeri di Bali itu Pak. Ya, siapa itu namanya? Ada yang tahu? Siapa? Ya. Lupa sih. Kristen Terkenal. gitu Pak. Kristen gitu Pak. Ya. Oke, kalau kasusnya kayak gitu, itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena orangnya ada di Indonesia, lebih mudah dikejar, intinya seperti itu ya. Jadi gini, kalau kita melihat definisi penghasilan ya di Undang-Undang PPH yang dikenain pajak penghasilan adalah setiap kemampuan ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis ya. Jadi lupa ya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun diperoleh, ya, diterima itu cash basis, diperoleh itu artinya accrual basis. Jadi belum kita terima cashnya, tapi sudah dijanjikan. Nah, itu dianggap sudah penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya. Jadi kalian dapat dari orang Indonesia yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri yang bisa dipakai untuk menambah yang dapat dipakai untuk kegiatan konsumtif, jadi bisa dibelanjakan maupun menambah kekayaan. Jadi untuk beli aset misalkan seperti itu. Itu definisi penghasilan. Nah, kalau kita melihat definisi itu, definisinya ini sangat luas. Jadi penghasilan dalam bentuk apapun gitu. Jadi bisa jadi dari luar negeri maupun dalam negeri. Bisa jadi seseorang, misalkan kayak kamu Safik, kamu dapat job dari luar negeri untuk bikin game atau bikin desain grafis apapun gitu ya, itu masuk definisi penghasilan. Nah, kapan kamu bayar pajaknya? Ya nanti ketika sudah 1 tahun dikumpulin semuanya gitu ya, sebelum kamu submit ke KPP itu kamu harus ngitung pajaknya dan kamu bayar pelunasi pajaknya. Di situ caranya gitu ya. Nah, uniknya definisi penghasilan ini tidak ngomong masalah rupiah, tapi ngomong adalah bisa untuk konsumsi, bisa untuk dibelanjakan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang,
yang bisa kita gunakan untuk konsumsi itu kan nggak hanya uang dalam mata uang rupiah kan, tapi apa? Bitcoin itu kan bisa untuk konsumsi juga. Coba, Bitcoin kan bisa untuk beli Tesla, ya kan? Kemarin kan Elon Musk kan sudah ngomong, kalian bisa beli Tesla pakai Bitcoin. Nah, berarti apa artinya Bitcoin itu sekarang sudah bisa untuk konsumsi. Berarti Bitcoin masuk dalam definisi penghasilan. Ya. Tuh, kemudian yang lainnya apa? Mungkin diamond, ya. Kalian main Free Fire nggak nih? Atau Mobile Legend nih, ya? Itu kan ternyata kan bisa kalian uangkan kan? Bisa kalian jual kan? Enggak, ada nggak yang sudah pernah jual itu diamond yang diperoleh di Free Fire atau Mobile Legend itu? Bisa. Itu bisa masuk definisi penghasilan. Hanya nanti mungkin dispute-nya adalah gini. Misalkan di Mobile Legend kalian punya 1 juta diamond gitu kan. Kemudian kamu tukarkan dengan mobil misalkan. Ya, kamu tukarkan dengan mobil. Berarti ini setara dengan harga mobil itu, ya kan? Nah, bisa jadi dispute-nya dengan petugas pajak gini. Menurut petugas pajak itu 1M misalkan. Tapi menurut enggak, itu cuma 100 juta kok. Nah, bisa jadi nanti dispute-nya di sana. Kalian nanti akan adu argumentasi dengan Dijen Pajak itu di sana. Enggak kok, ini tuh harusnya cuma 100 juta. Gitu. Dijen Pajak ngomong ini 1M. Karena apa? Karena memang belum terbentuk exchange rate ya antara diamond dalam Mobile Legend itu dengan rupiah. Gitu ya. Itu lebih enak itu Syafiq kayak gitu untuk majakin situasi. Intinya kalau masih di Indonesia itu masih gampang lah dicari. Walaupun tadi sih orangnya bukan ya, WNI meskipun ya betul. Okay. Jadi gini, ini uniknya. Kalau kalian buka Omnibus Law kemarin yang klaster perpajakan, nah di situ mulai diperkenalkan tuh istilah WNI atau WNA. Nah kalau di Undang-Undang PPh yang lama itu nggak peduli mau statusnya apa, gitu ya. Statusnya WNI atau WNA nggak peduli. Nah maksudnya Undang-Undang lama itu ya pokoknya begitu dia tinggal di Indonesia 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri, gitu ya. Intinya seperti itu supaya tidak melihat status kewarganegaraan. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law itu status kewarganegaraan ditulis di situ. Nah, tapi ditulisnya adalah WNA, warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Jadi ini lebih jelas. Lebih jelas. Yang sebelumnya sebenarnya untuk bagi sebagian orang seperti saya itu sudah cukup jelas. Tapi ternyata bagi orang lain itu nggak jelas, maka dipertegas. Jadi WNA apabila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Begitu pula dengan WNI yang tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari, maka negara tersebut berhak memajaki. Negara tersebut berhak ya. Nah, namun apabila negara tersebut tidak memajaki, maka Indonesia yang berhak gitu. Gitu. Jadi pengaturan ini selain untuk mencegah terjadinya double taxation atau pemajakan berganda, itu juga untuk mencegah terjadinya double non taxation gitu ya. Double non taxation itu ya jangan sampai di sono nggak dipajaki, di Indonesia nggak dipajaki gitu ya. Maka ada klausul kalau di sono nggak dipajaki, maka Indonesia berhak memajaki meskipun dia tinggalnya lebih lama di luar negeri. Gitu. Jadi undang-undang pajak itu gitu, nggak boleh double, tapi juga nggak boleh nggak dipajaki semua. Kok ribet? Ya ribet. Ya menyelamatkan uang negara itu seperti ini. Nanti kalian di lapangan lebih ribet lagi, gitu ya. Karena apa? Skema yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak itu jauh lebih sophisticated. Nah, ini kalian pernah nggak dengerin Mark Dugowicz? Pernah denger nggak? Mark Dugowicz di channel YouTube-nya waktu itu dia diwawancari siapa ya? Gini, dia tuh ngomong gini gitu. Dia ngomong tentang transfer pricing gitu ya. Dia tuh ngomong gini, pengusaha nggak melakukan transfer pricing itu goblok gitu. Dia ngomong gitu. Itu bego gitu. Nggak mungkin.
pengusaha itu nggak melakukan transfer itu nggak mungkin gitu. Karena apa? Tax rate-nya Indonesia sama Singapura itu lebih tinggi Indonesia. Di Indonesia 25%, di Singapura 17%. Berarti selisihnya berapa persen tuh? Selisihnya berapa persen? 8% kan? Ya, 8% kan? 8% ya. Kalau nilai transaksinya atau keuntungannya itu 100 miliar, itu setara dengan berapa? 100 miliar misalkan. Keuntungannya. Itu setara dengan 8M. Ya, uang 8M itu gitu loh. Itu tuh worth it gitu loh, worth it loh. Itu worth it, makanya pengusaha besar itu pasti melakukan transfer pricing, pasti. Karena 8M selisihnya. 8M itu 8 juta 8.000 juta 8M itu 8.000 juta. Makanya Mardi Kuwalu waktu itu ya saya melakukan gitu loh. Ya lumayan 8 miliar itu untuk aku salurkan di Yayasan Yatim Piatuku. Dia kan punya Yayasan Yatim Piatu Indonesia itu ya. 8M untuk Yayasan Yatim Piatu lumayan, dia ngomong kayak gitu. Makanya pengusaha itu pasti melakukan transfer pricing. Gitu ya. Nah ini uniknya, salah satu yang bisa mendeteksi transfer pricing itu adalah penilai. Itu siapa? Kalian gitu loh. Cuma masalahnya banyak orang yang punya background D3 penilai itu nggak sadar bahwa kalian itu sebenarnya punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Senior kalian banyak yang nggak ngerti juga gitu. Itu makanya saya tuh ini sayang banget nih orang dikasih ilmu luar biasa, ilmu yang luar biasa kayak gini, tapi mereka nggak tahu bahwa ilmu mereka itu kegunaannya banyak. Nggak tahunya gimana? Ya, transfer pricing itu intinya itu adalah harga yang sebenarnya. Harga yang sebenarnya itu diperoleh dari proses yang namanya apa? Yang namanya apa? Jual beli, Pak. Ya penilaian namanya, gitu loh. Iya kan? Penilaian gitu loh. Jadi ada jual beli nih, jual beli antara pihak yang terhubung istimewa ngakunya 100 juta ngakunya. Nah, supaya kita tahu harga sebenarnya melalui proses apa? Kalian nilai ulang kan transaksinya itu. Nah, di setan ini yang diajari melakukan penilaian ulang itu siapa? Kalian doang enggak? Kalian doang yang diajari. D3 pajak nggak diajarin. D3 pajak itu nggak diajarin cara menilai ulang, itu nggak diajarin. D3 pajak itu cuma diajarin undang-undang PPh seperti apa, prinsip-prinsipnya seperti apa, akuntansinya seperti apa, lebih fokus ke sana. Giliran menilai ulang itu nggak diajari sama sekali, yang diajari kalian itu. Jadi kalian itu jangan mikirnya cuma mengukur nilai tanah gitu ya, mengukur kebun orang lain, ya kan, kebun orang lain, menilai aktifanya orang lain, rumah gitu, enggak, itu tuh cemen gitu ya. Kalian itu menilai kembali transaksi antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa, menilai brand itu kalian, menilai valuasi Gojek itu kalian. Ngerti nggak? Jadi kalian itu sebenarnya mempelajari ilmu yang mahal sekali. Cuma kalian itu nggak sadar bahwa kalian punya kemampuan yang sangat powerful. Ya, makanya sekarang itu kalian di 3 penilai itu harus bangga ya. Harus bangga. Ya, kalian punya ilmu luar biasa. Jadi kalian itu sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian itu tahu ilmu transfer pricing. Ya. Jadi kalau misalkan siapa yang bisa transfer pricing, ya kalian harus gini, angkat tangan yang pertama kali gitu loh. Saya tahu Pak, gitu. Tahu, tapi kalian merasa nggak tahu, nah itu merasa nggak tahu. Padahal tahu, tapi merasa nggak tahu itu. Itu makanya saya kadang-kadang ya bergetar sama anak-anak penilai, bergetar sama anak-anak ini kenapa? Ya itu tadi, kalian itu terlalu, istilahnya tuh terlalu down to earth gitu ya. Terlalu apa? Istilahnya tuh terlalu merendah gitu ya, terlalu merendah. Ya Angela ya, Angela ini.
itu harusnya gini gitu ya, membusungkan dada gitu ya. Membusungkan dada. Maksudnya bangga itu, maksudnya bangga. Makanya dulu waktu saya di 3 ya, itu mata kuliah favorit saya itu bukan perpajakan tapi penilaian gitu. Karena saya lihat loh ini ilmu yang di masa depan akan paling berguna tuh ini gitu loh. Karena apa? Karena gini, kalau accounting itu sebenarnya menilai harga suatu perusahaan tapi berdasarkan transaksi masa lalu. Kayak neraca itu kan dihitung berdasarkan historical cost kan, gitu loh. Nah, sedangkan kalian itu bisa memproyeksi kira-kira perusahaan ini di 5 tahun ke depan nih berapa nilai perusahaannya, gitu loh. Ini lebih penting karena kita tidak bisa hidup di masa lalu, tapi kita bisa hidup di masa depan. Karena apa? Masa depan kan akan kita jalani gitu, sedangkan masa lalu nggak mungkin kita balik. Makanya seharusnya kalian itu kalau misalkan di Dijen Pajak penempatan kalian itu di KPP yang strategis, KPP yang yang transfer pricing-nya banyak ya, misalkan di Jakarta, di Batam, harusnya di situ, bukan ditaruh di Sanggau, fak bau-bau, pokoknya yang kuadrat-kuadrat itu enggak gitu loh, gitu ya. Nanti ngomong ke Pak Dijen Pajak, Pak, saya tuh mampu ngitung transfer pricing, Pak. Makanya tempatkan saya di KPP besar, KPP LTO seperti itu, KPP khusus ya, KPP khusus yang ada di Jalan Jenderal Sudirman gitu. Ya paling rendahnya itu KPP Kebayoran Lama ya, KPP Kebayoran Lama yang ada di Cipulir, karena KPP itu adalah KPP dengan transaksi afiliasi domestik dalam negeri yang paling tinggi itu di KPP itu. Paling minimal di situ kalian. Bukan di Sanggau gitu loh. Senior kalian tuh banyak yang di KPP Sanggau. Kayak waktu itu Pak Masdi Ali, kalian diajar nggak Pak Masdi Ali? Diajar ya? Diajar, Pak. Diajar, Pak. Itu kan tiba-tiba ditaruh di KPP jauh. Pokoknya di Kalimantan Barat saya lupa. Di Sanggau kalau nggak salah. Itu kan nggak Sanggau, satunya Sintang ya. Terus saya kaget Pak Masdi Ali, padahal Pak Masdi Ali itu yang menghitung transaksi jual beli brand. Nah ini karena WP-nya sudah di pengadilan pajak, WP-nya itu Sampurna ya, Sampurna waktu itu jual beli brand. Jadi brandnya Sampurna itu dijual ke entitas di luar negeri, di Singapura jual belinya. Ya, menurut Sampurna itu misalkan cuma 100 miliar, dihitung ulang oleh Pak Masdi Ali dan teman-teman menjadi sekitar 500 miliar. Siapa yang bisa menghitung brand ini? Penilai. Itu. Nah, itu gara-garanya apa? Gara-garanya pemeriksaan pajak waktu itu, pemeriksaan pajak. Supervisornya namanya Pak Ibrahim, dan supervisor saya juga. Itu ya. Pak Ibrahim tahu dulu ini jual beli brand ini. Aku nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung siapa? Akhirnya ngobrol, ketemu sama penilai. Ya, ngobrol ketemu di lift kayak gitu. Kamu bisa ngitung brand nggak? Ya kalau disuruh sih bisa Pak, ya gitu. Dengan gayanya orang penilai ya, penilai kan biasanya kan agak nggak pede gitu. Ya, kalau disuruh ya bisa Pak, gitu ya. Sambil nunduk gitu ya. Nah udah, kalau gitu kamu masuk tim saya, nah gitu. Gara-gara ketemu di lift tuh. Nah, gitu ya nanti lagi jangan kayak gitu. Tapi aku bisa ngitung brand Pak, aku bisa ngitung Gojek ya gitu ya. Sangat penting itu, nilai evaluasi kayak gitu sangat penting. Ya. Sistem cuma kalian ya. Maka begitu kalian itu kok ditempatkan di Pemda gitu, waduh, rugi. Kementerian Keuangan rugi bandar loh, rugi bandar. Ya seharusnya kalian itu bisa kontribusi ke negara paling enggak 100 miliar per tahun, begitu di Pemda ya paling cuma 10 juta setahun. Ngitung apa? Ngitung NJOP itu rumah kayak gitu, aduh, ya kan? Ngitung NJOP itu, aduh sayang kalau kalian tuh cuma disuruh ngitung penilaian massal pemukiman, aduh sayang ya Fauzia, Yusofat nanti ngomong ke, kalau ada momen ya ketemu dengan pejabat pajak kalian ngomong ya, Prima
kamu kan taruna, Bu. Nama kamu taruna, kamu harus berani ya. Nanti ngomong ya. Kalau pas ada acara kok manggil dirjen pajak gitu ya, atau pejabat pajak, kan ngomong, Pak, kenapa senior-senior saya kok nggak ditarik di pajak, kamu gitu. Padahal kami itu belajarnya tuh ini loh Pak, kami itu bisa ngitung nilainya Gojek itu berapa, Grab itu kami bisa, Alibaba itu saya juga bisa ngitung Pak gitu. Terus saya juga bisa membantu transfer pricing. Nah sekarang kan globalisasi nih Pak, jual beli lewat internet ya. Itu Pak, saya bisa ngitung gitu. Asalkan saya dikasih kewenangan untuk ngitung. Nah, gitu doang. Nah, salah satu kewenangannya juga tempatkan saya di Ditjen Pajak. Ya kecuali kamu maunya memang di Pemda ya. Kalau kamu maunya di Pemda ya sudah. Pak, saya maunya di Pemda Manokwari ya sudah, ke sana nggak apa-apa ya. Atau Pemda Merauke nggak apa-apa. Kalau memang itu pilihan hidup nggak apa-apa. Ya. Ya, tapi akan selamanya di sono ya, selamanya di sana. Oke, gitu ya. Itu kalian punya sesuatu yang sangat penting. Oke. Ada pertanyaan? Pak, berarti ntar lulusan kami ditempatin di DJP semua ya Pak? Ya. Nah, ini tuh gini, kalian itu sebenarnya ya masih sangat dibutuhkan oleh DJP, masih sangat dibutuhkan. Dan hanya saja DJP itu perlu argumentasi yang kuat. Jadi kalau misalkan kalian ya dalam forum resmi kayak gitu bisa ngomong kayak gitu, itu saya yakin itu nanti dibawa oleh Dirjen Pajak ke rapat dengan Bu Menteri. Bu Menteri, aku minta anak penilai semuanya ke DJP seperti itu. Karena kalau misalkan sesuai default, sesuai sistem gitu ya, sesuai sistem, DJP itu sama Kementerian Keuangan diminta supaya tidak menambah pegawai gitu, diminta, dipaksa. Dalam hal ini tuh dipaksa. Sebenarnya DJP pinginnya ngambil, karena memang masih kurang. Dan selain itu juga karena kue ekonomi makin tahun kan makin bertambah, PDB kita kan makin bertambah. Nah, yang ngawasin juga harusnya makin bertambah dong, gitu. Yang ngawasin harus makin bertambah. Jadi seperti itu. Makanya saya berkali-kali udah ngomong ya dalam beberapa rapat kayak gitu, sudah mencoba ngomong. DJP itu sebenarnya putus, saya udah ngomong kayak gitu. Tapi kan permasalahannya adalah saya seharusnya udah pegawai Kemenkeu. Kalau pegawai Kemenkeu itu setiap putusan atasan itu ya harus ngikutin asalkan tidak melanggar hukum. Ini kan hal yang nggak melanggar hukum. Tapi berbeda dengan kalian ketika status mahasiswa. Status mahasiswa itu statusnya lebih free ya, lebih bebas menyuarakan aspirasi. Nah, manfaatkan status itu dalam forum-forum yang dihadiri oleh pejabat. Nah, forumnya Bu Menteri misalkan. Ya. Jadi jual kompetensi kalian itu tunjukkan ya. Ya. Kecuali tawarannya adalah Pemda DKI ya. Kalau tawarnya Pemda DKI ambil aja. Ya, Pemda DKI gajinya lebih gede dibanding Ditjen Pajak. Lebih gede itu Pemda DKI. Kemudian juga resiko terberatnya penempatannya Pak di Kepulauan Seribu gitu ya. Ya, paling jauh di situ di Kepulauan Seribu gitu ya. Di situ malah enak, everyday is holiday gitu kan. Enak ya. Paling jauh di situ atau mana ya? Ya mungkin paling jauh di situ sih, cuma di situ doang, nggak ada lagi. Gitu ya. Tessa Twinsa Putri, wah namanya keren. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Terakhir Pak. Ya. Kalau pajak kena, misal kayak kasus Netflix, balik ke materinya ya Pak. Misal kayak kasus Netflix gitu-gitu, itu kan kantornya kan di Amerika, kalau di Asia kan paling di Jepang sama di Korea Selatan. Itu ada unsur diplomatik nggak Pak dalam menarik pajak itu? Kan pas itu bilang pas zamannya Presiden masih Donald Trump nggak terima gitu pajak kena di Indonesia. Itu gimana Pak? Ada unsur diplomatik nggak? Betul.
Oke, jadi unsur diplomasinya, jadi unsur kuat-kuatan ya, unsur kuat-kuatan, unsur politis lah, unsur politik luar negerinya itu ada, gitu ya, itu ada. Di mana? Ya namanya pajak PPH, pajak internasional ya. Nah di sana dituangkan dalam yang namanya P3B. P3B itu perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Nah di sana kita bisa melihat, gitu ya, bisa melihat mana negara yang secara perpajakan itu punya apa ya, punya kekuatan yang lebih ya. Jadi ketika P3P itu kan negosiasi ya, negosiasi. Oh misalkan penghasilan, misalkan ada atlet Amerika yang menang di Indonesia, ini siapa yang berhak memajaki? Nah rebutan hak pemajakan kayak gitu. Oh misalkan ada dosen Amerika yang penelitian di Indonesia, ini siapa yang berhak memajaki? Nah itu seperti itu. Nah, kalau kita melihat P3B antara Indonesia dengan Amerika, ya, itu lebih banyak posisinya menang Amerika. Contoh paling gampang adalah misalkan kayak dosen tadi. Dosen Amerika melakukan penelitian di Indonesia. Itu hak pemajakannya ada di Amerika. Padahal dosen ini melakukan penelitian kan biasanya lama ya, bisa sampai tahunan. Ya, bisa sampai tahunan. Nah, ini sama Indonesia dilepas. Gitu. Jadi yang majakin Amerika, padahal biaya penelitian itu kadang luar biasa gede gitu loh, luar biasa gede. Nah sedangkan di sama penelitian yang di Amerika hampir nggak ada, iya kan? Apalagi kalau kalian melihat Kemenristek Dikti kan dibubarin ya kan, nggak ada berarti. Yang ngurusin masalah penelitian kayak gini lemah di Indonesia, masih sangat lemah. Kemudian dibikin badan apa itu? Badan Riset dan Inovasi Negara ya kan dibikin, tapi di bawah BPIP. Nah BPIP itu kan badan pembinaan ideologi, jadi yang ngurusin orang riset itu malah dianggap masalah ideologi, padahal riset itu kan sebenarnya bukan masalah ideologi ya. Jadi Indonesia ini lemah ya, baik aspek manajemen dalam negerinya maupun aspek diplomasi internasional. Nah kemudian juga nggak hanya itu gitu ya. Nah kasus Netflix itu karena memang ceruk bisnis Indonesia yang luar biasa, sehingga Netflix mau maksudnya oke, aku bikin kantor perwakilan gitu. Tapi kalau kita lihat Amazon.com nggak mau, karena nganggap Indonesia masih kecil kok. Aku fokus ke Cina sama Jepang saja untuk Asia Pasifik. Dia ada Amazon.cn sama Amazon.jp itu ada, buka di sono. Karena size-nya jauh lebih besar. Indonesia masih dianggap kecil oleh Amazon. Makanya sampai sekarang Amazon.id nggak ada. Nggak hanya itu, kalau kalian misalkan pernah buka-buka, itu BlackBerry ya, dulu itu jadi isu nasional juga. BlackBerry itu nggak mau di Indonesia, sampai dipaksa-paksa. Tolong dong servernya taruh di Indonesia supaya Indonesia bisa memajaki. Karena pernah BlackBerry itu menjadi smartphone terbesar di Indonesia. Ya sebelum sekarang kalah ya. BlackBerry itu dulu hampir nomor satu di Indonesia selama mungkin sekitar 5 tahunan lah. Akhirnya pemerintah minta Netflix, BlackBerry ayo dong di Indonesia, nggak mau. Netflix bukanya di mana? Di Malaysia gitu ya. Di Malaysia bukanya waktu itu. Padahal udah dipaksa-paksa, tetap nggak mau. Ya kenapa nggak mau? Ya alasannya banyak. Alasannya mungkin Indonesia tidak dianggap signifikan secara bisnis, bisa dianggap tidak stabil secara politik gitu ya, atau aspek institusionalnya, korupsinya ya, itu yang jadi keluhan. Wah, aku kalau buka di Indonesia harus nyogok berbagai jabat gitu, aku nggak mau hal-hal yang kayak gitu ya, karena BlackBerry kan memang perusahaan Kanada ya. Perusahaan Kanada itu punya kecenderungan dia ini bersih ya, nggak mau bayar-bayar kayak gitu tuh nggak mau. Kanada, Australia itu nggak mau. Amerika gitu ya. Yang mau kayak gitu tuh ya, yang mau sogok sana sogok sini tuh perusahaan yang itu ya, temannya Alibaba.com. Nah itu mau main-main kayak gitu, mau, karena bagi mereka ya hal yang kayak gini lazim ya, di negara asal itu lazim, makanya di Indonesia oke. Gitu ya. Maka kayak sekarang yang banyak investasi di Indonesia kan rata-rata dari Cina kan. Gitu. Negara-negara yang bersih
jarang mau ke Indonesia. Maksudnya bersih dari korupsi ya. Jarang yang mau di Indonesia karena itu tadi biayanya terlalu tinggi. Keluhannya sistem pajaknya juga nggak efisien, anggapannya seperti itu, nggak efisien, tidak konsisten. Indonesia termasuk dianggap pajaknya itu tidak rumit ya, dianggap rumit dan tidak konsisten. Indonesia termasuk dianggap seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena itu masih sering mudah diintervensi oleh jabatan ya, oleh uang gitu ya. Makanya kan kemarin ada pejabat yang kena. Ya, kena ya. Khususnya. Padahal pejabatnya udah kaya. Nah, untuk apa? Ya, karena bukan untuk kekayaan, tapi untuk jabatan yang lebih tinggi lainnya, ya kan? Di Kementerian Desa 1M, nah, di Kemenkeu ya pasti lebih dari itu. Gitu. Gede banget ya. Ya jangan tergiur dengan 3T ya, 3T, tahta, wanita, harta, gitu ya. Tolong itu dijaga, gitu ya. Itu cuma sementara, gitu ya. Okay, any question? Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau bendera-bendera kapal itu kan banyak yang bendera Panama itu Pak untuk katanya menghindari pajak karena ada loophole di sana. Nah itu sebenarnya ilegal apa gimana sih Pak? Soalnya saya lihat bahkan Pertamina pun pakai gitu Pak bendera Panama terus dia ganti bendera Indonesia pas mau lewat perairan Indonesia. Sebenarnya gimana sih Pak? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat menarik. Dan Edvan ini harusnya kelas pajak internasional ya. Jadi gini, memang sudah menjadi best practice bahwa bendera suatu kapal itu menunjukkan hukum yang berdaulat di kapal tersebut. Jadi ketika suatu kapal itu benderanya bendera Panama, itu berarti hukum Panama yang berlaku di situ, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kejahatan, ada pencurian di kapal itu, ada pembunuhan, maka harus diselesaikan dengan hukum Panama, termasuk pajaknya, gitu ya, termasuk pajaknya. Jadi kalau misalkan ada kapal Pertamina pakai bendera Panama, berarti hukum pajaknya ngikutin hukum pajak Panama. Nah, Panama itu termasuk salah satu tax haven country. Ya, tax haven country itu surga pajak lah. Di sana pajaknya itu sangat rendah. Maka kalau kalian perhatikan bendera-bendera negara asal kapal-kapal kayak gitu itu rata-rata adalah bendera negara-negara tax haven country. Gitu ya. Makanya sangat jarang negara dengan tingkat pajak tinggi itu kapalnya itu berlalu lalang dengan bendera negara tersebut, itu sangat jarang. Gitu ya. Nah, ini ya menjadi loophole memang, hanya saja dalam setiap perjanjian internasional di P3B itu memang didisclose di sana bahwa penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran ya itu sesuai dengan negara di mana perusahaan pelayaran tersebut terdaftar, gitu ya, berkedudukan. Jadi ngikutin itu. Jadi kayak tadi benderanya Panama ya berarti kalau ada aspek pajaknya ya berarti negara Panama yang berhak memajaki. Gitu. Dan negara Panama itu salah satu tax haven country, pajaknya rendah. Jadi loophole ya, memang loophole gitu ya, memang loophole. Tapi ya sudah dilegalkan dengan P3B. Jadi itu salah satu skema penghindaran pajak. Contoh kayak misalkan kayak Garuda gitu ya, kayak Garuda Indonesia. Itu kan didirikan di Indonesia ya. Itu ketika PT Garuda misalkan transit di Singapura mendapatkan penghasilan kan dari orang Singapura yang naik Garuda misalkan mau ke Arab Saudi. Nah, sampai ke Arab Saudi, orang Arab Saudi naik, kemudian bablas ke Inggris. Nah, ini kan penghasilan internasional nih. Nah, penghasilan internasional kayak gini siapa yang berhak memajaki? Nah, ditetapkan best practice-nya itu adalah negara tempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut, yaitu Indonesia. Jadi, ya itu tadi dikenain pajak Indonesia seperti itu. Gitu ya. Ya, tapi kan yang mau pakai bendera Indonesia itu kan sedikit ya. Yang pakai bendera Indonesia itu sedikit. Kayak Air Asia itu kan juga awalnya kan nggak mau ada Air Asia Indonesia kan. Adanya kan Air Asia
Malaysia atau Singapura atau Hong Kong. Kalau nggak salah kan Air Asia itu kan awalnya Hong Kong, ya kan? Kemudian akhirnya gimana cara supaya kita bisa memajaki? Akhirnya otoritas penerbangan Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan itu memaksa kalau mau beroperasi domestik di Indonesia harus pakai perusahaan Indonesia, kan gitu, memaksanya kan seperti itu. Nah akhirnya Air Asia, karena Air Asia ingin membuka penerbangan domestik dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Papua, itu kan harus pakai bendera Indonesia, maka muncul Air Asia Indonesia. Jadi melalui regulasi-regulasi seperti itu. Itu Madi, pertanyaan yang bagus. Oh iya, terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, lagi Pak. Ya, gimana? Terakhir. Kan Indonesia kan ada jalur perdagangan internasional itu kan Pak, di Selat Malaka. Ya. Nah itu setiap lewat situ kapal-kapal masuk tarif nggak Pak? Kayak terusan Suez, apa terusan Panama itu kan setiap masuk kalau nggak salah $500,000. Kalau Indonesia kalau nggak ditarikin rugi lah Pak. Nah, betul sekali. Inilah kebodohan kita. Kebodohan kita ini kebodohan kita nih. Padahal itu kalau kita mau majakin ya, kita profit sharing lah sama Malaysia. Oh, itu kita dapat luar biasa gitu. Jadi ini kebodohan kita. Jadi Selat Malaka itu ya itu dianggap laut bebas. Itu dianggap laut bebas oleh Indonesia sama Malaysia gitu ya. Nah, jadi ini kayaknya kalian harus ganti presiden kali ini kalau pengen majakin itu. Gitu ya. Jadi selama ini free of charge, termasuk jadi sebenarnya alur laut Indonesia, alur laut internasional itu nggak hanya Selat Malaka di Indonesia itu. Ada 3, satu Selat Malaka, yang kedua Selat Sunda, yang ketiga itu Selat Lombok ya, Selat Lombok, bukan Selat Bali tapi Selat Lombok. Jadi antara Pulau Bali dengan Pulau Lombok. Ini internasional ini. Jadi dan ini luar biasa semuanya itu karena di bawah itu kan ada New Zealand, kemudian ada Australia yang negara maju ya, itu kan banyak sekali yang lewat situ. Indonesia nggak mencas sama sekali. Padahal kalau kita cas misalkan per ton gitu ya, per ton itu berapa ya, misalkan 1.000 aja mungkin, atau 10.000 lah, itu mungkin sudah banyak sekali. Ya sayangnya Indonesia terlalu generous ya, terlalu dermawan, terlalu baik gitu ya. Ya itu ketika negara-negara internasional berunding itu kan Indonesia dipuji-puji. Oh, orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia itu dermawan gitu. Mosok kayak gini mau dipajaki gitu kan, kamu negaranya udah kaya kayak gitu kan. Bahasa Jawanya dibombong, diagung-agungkan. Oh ya sudahlah, kita kan negara yang kaya, ya sudahlah, free aja. Sama itu. Ya itu dari majakin itu. Nah, itu kalau kalian suka nonton Mardiku Powik juga ya, Mardiku Powik itu seneng banget itu bahas masalah ini. Cok point, coknya COKE ya, cok point. Indonesia tuh punya 3 alur laut jadi cok poinnya Indonesia gitu kan. Ini kalau kita awasin dan kita kenain tarif, udah kita nggak usah bayar pajak. Dia ngomong seperti itu, Mardiku Powik. Seluruh kapal di dunia dari Cina itu kan masuknya lewat Selat Malaka semua tuh. Ya. Sedangkan Cina itu kan negara terbesar perdagangannya kan saat ini kedua gitu ya. Nah kalau jual belinya lewat situ semua, berarti kan dia akan tergantung dengan Indonesia kan. Pasti baik-baikin Indonesia gitu, baik-baikin Indonesia. Gitu. Tapi ya itu namanya geopolitik ya dan geostrategi ya. Kita masih belum mampu. Makanya seharusnya kalau kita bisa memainkan peranan itu Singapura mati itu, Singapura mati. Misalkan gini, yang lewat Selat Malaka, misalkan Kong sama Malaysia, yang lewat Selat Malaka harus transitnya kalau nggak di Malaysia di Indonesia, Singapura mati. Ya nggak? Kalau kamu transitnya di Singapura bayar 1 juta per kontainer, nah udah itu pindah semua ke Batam, pasti pindah semua. Oh 1 juta per kontainer, itu pasti ke Batam semua. Begitu di Batam itu kan bayar biaya standar. Terus kan ngisi BBM.
belinya dari Pertamina pasti. Nah, gitu ya. Ya, tapi kan Indonesia negara kaya, gitu Prim. Jadi kita nggak butuh recehan-recehan kayak gitu, kita nggak butuh. Oh, kaya banget ya Pak udahannya. Gitu. Ya paling nggak nantilah kalau kalian jadi politisi ya di Senayan atau di eksekutif, tolong ingat ini ya, kita punya choke point yang sebenarnya bisa membuat kita kaya tanpa ngapa-ngapain ya, tanpa berusaha gitu ya. Kemudian juga ini ya, kalau kalian dipuji ya, dipuji, bahasa Jawanya dibombong gitu ya, itu kalian jangan lupa diri ya. Jadi pujian itu sebenarnya adalah racun gitu ya. Nah, diplomat-diplomat dari luar negeri itu suka memuji ya, suka memuji, suka ngasih tips, suka ngasih fasilitas. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk diplomasi halus mereka. Gitu ya. Makanya kalian harus hati-hati dengan pujian-pujian tersebut. Itu, Prim. Ada pertanyaan lagi? Oke, kemudian ini terkait dengan saat dan mulainya berakhir, ini tadi sudah saya jelaskan, kalau orang pribadi itu saat dilahirkan, jadi kalian itu sebenarnya sudah subjek pajak, hanya saja tinggal menunggu objek pajaknya, ya, berupa penghasilan. Nah, begitu nanti kalian sudah dapat penghasilan lebih tinggi dibanding PTKP, maka kalian sudah menjadi wajib pajak. Gitu. Ya. Itu ya saat dilahirkan, berhenti ketika meninggal. Kemudian kalau orang asing ya nggak saat melahirkan, tapi saat bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Kalau warisan mulainya kapan? Mulainya saat pewaris meninggal dunia dan berakhir ketika warisan tersebut dibagi. Nah, kalau badan itu saat didirikan itu bermula, makanya 1 bulan, cuma dikasih 1 bulan setelah saat didirikan itu harus punya NPWP. Dan berakhir ketika dibubarkan, dilikuidasi ya. Nah, kalau BOT kapan ya? Saat memulai bisnis ya, mulai ada income-nya di Indonesia. Sebenarnya itu saat bermula, gitu ya. Mulai adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hanya saja bisa jadi baru ketahuannya, gitu ya, oleh DJP itu mungkin setelah sekian puluh tahun baru ketahuan, gitu ya. Ya ini karena petugas pajaknya itu nggak paham konsep BUT mungkin gitu ya, nggak paham atau pura-pura nggak tahu, ya. Nah, kemudian bukan subjek pajak, ada juga yang bukan subjek pajak. Nah, yang bukan subjek pajak yang paling gampang adalah warga negara asing yang tidak ada pertautan dengan apapun dengan Indonesia, tidak ada itu tadi connecting factor-nya nggak ada. Nah, itu subjek pajak yang pada umumnya, yang non subjek pajak Indonesia itu. Kemudian yang berikutnya adalah kantor perwakilan asing. Contohnya misalkan kayak ASEAN Headquarter atau UNESCO, perwakilan yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian yang kedua, termasuk kedubes ya. Jadi kedubes itu bukan subjek pajak, kedubes, kedutaan besar asing. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ada di kedubes itu, ya, perwakilan diplomatik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya syaratnya itu adalah bukan warga negara Indonesia, karena kalau WNI meskipun dia di kedubes berarti dia subjek pajak WNI ini. Syaratnya pertama bukan WNI, yang kedua di Indonesia nggak dapat penghasilan sama sekali, di Indonesia sama sekali penghasilan. Kemudian yang ketiga negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik. Jadi bersyarat ya, bersyarat. Jadi kalau misalkan nih negara X, di negara X diplomat Indonesia itu dijadiin subjek pajak. Nah, berarti diplomat negara yang di Indonesia itu menjadi subjek pajak juga, gitu. Jadi bersyarat. Nah, tapi sih belum pernah ada sih negara yang tidak menerapkan perlakuan timbal balik sih nggak ada sih. Hampir semuanya ya, karena ini menjadi hukum norma ya, menjadi norma internasional. Norma itu hukum yang tidak tertulis ya, hukum yang tidak tertulis namun berlaku. Kemudian juga organisasi internasional. Nah, syaratnya itu Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut. Contoh misalkan IMF. Nah, IMF Indonesia menjadi anggota ya sejak 98 kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kita keluar dari IMF, kok IMF masih ada di Indonesia, ya IMF menjadi subjek pajak seperti itu.
atau World Bank ya, World Bank. Indonesia menjadi bagian dari World Bank, menjadi anggota, sorry. Kemudian yang berikutnya pejabat perwakilan organisasi internasional ya, yang bekerja di situ, yang bekerja di dalamnya. Nah, jadi organisasi internasional lainnya ya, itu juga contohnya misalkan, nah di sini kerjasama teknik atau kerjasama teknik ini biasanya kayak misalkan kayak Jepang sama Indonesia itu bikin yang namanya apa ya? Saya lupa namanya. JICA, Japan Indonesia Cooperation, JICA, tulisannya JICA ya, JICA, Japan Indonesia Cooperation Agency ya. Nah itu contoh kerjasama teknik ya. Jadi JICA ya, kita nyebutnya JICA. Jadi di Dijen Pajak itu di sana ada JICA agensinya. Jadi isinya orang pajaknya Jepang di situ ada. Atau kalau yang sekarang tuh ETO sama Dijen Pajak. Jadi ETO itu Australian Tax Office itu juga punya kerjasama ya. Nah orang yang terlibat dalam kerjasama ini kalau itu orang ETO, orang WNA Australia itu bukan subjek pajak. Kemudian kalau kerjasama organisasi itu kalau kalian lihat British Council, pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat ya. Atau Japan Foundation. Nah, Japan Foundation itu kan biasanya mereka naruh orang Jepang di Indonesia untuk menjadi agen. Kalau Japan Foundation itu kalau nggak salah di Jakarta ada, di Surabaya juga ada. Kalau British Council itu cuma di Jakarta aja ya. Itu dia naruh beberapa ekspat di situ, orang British asli. Nah, itu dia bukan subjek pajak. Atau organisasi internasional lainnya, ada sekitar 65, banyak sekali gitu ya. Bisa kalian googling. Tuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, mana Fadil? Kan ada beberapa negara kayak Taiwan yang nggak punya kedutaan besar di negara lain kan, Pak. Nah, itu kan digantikan dengan kantor dagang kan, Pak. Nah, itu perlakuan pajaknya disamakan dengan kedutaan besar pada umumnya atau beda, Pak? Nah, betul sekali. Taiwan dulu, Hong Kong juga. Taiwan itu satu-satunya nggak dianggap negara karena nggak ada kedutaan besar. Tapi kita punya P3B dengan mereka. P3B itu tax treaty ya. Padahal tax treaty itu kan harusnya negara dengan negara. Tapi tax treaty-nya Taiwan itu negara Indonesia dengan kadinnya, kamar dagangnya Taiwan gitu. Makanya ini lucu ya. Ini lucu. Jadi Indonesia itu nggak berani menganggap Taiwan itu negara ya, nggak berani. Karena dulu kan hubungan diplomatik antara Cina dengan Indonesia waktu zaman Pak Soekarno kan kuat ya. Sehingga Cina daratan maksudnya itu sampai sekarang nggak diakui sebagai negara gitu ya. Nah apalagi sekarang posisi Cina yang makin besar lebih nggak berani lagi gitu ya. Jadi yang mengakui Taiwan itu sepertinya negara-negara partnernya Amerika ya, OECD countries itu semuanya mengakui Taiwan. Nah Indonesia termasuk yang nggak mengakui. Jadi Indonesia tetap mengakui satu Cina yaitu Cina daratan atau Tiongkok itu. Gitu. Jadi itu gimana? Nah berarti proses administrasi atau hubungan diplomatiknya dengan Taiwan itu yang menjalankan adalah kadinnya Taiwan gitu ya. Jadi meskipun disebut kadin itu di dalamnya ada government agency di sana gitu ya. Ya ini sebenarnya ya cuma substance of a form ya akal-akalan saja gitu ya, akal-akalan saja. Jadi ya akal-akalan kayak gini ya di dunia internasional itu juga banyak. Gitu ya. Kita sebenarnya juga mengakui Taiwan pun juga tahu Indonesia itu sebenarnya mengakui Taiwan juga, tapi takut ya gitu loh. Tapi takut ya sudahlah, jalan tengahnya gini aja. Kamu ngakuin kadin Taiwan saja. Dan kadin ini menjadi konsulat dagang, gitu konsulat dagangnya. Indonesia juga seperti itu, naruh di sana. Konsulat dagang juga tidak mau naruh ke Dubes gitu ya. Tapi konsulat dagang ini itu ngurusin hal-hal yang sama dengan kedubes dulu ya. Jadi misalkan ada mahasiswa yang datang ke sana itu harus lapor kan ke kedubes. Nah, itu lapornya ke konsulat.
dagang Indonesia, gitu ya, konsulat dagang. Ya, ya. Jadi ya sebenarnya di negara di dunia ini ada negara yang ditakuti sama kayak di sekitar kita ya. Tetangga kita kan ada tetangga yang kita ada yang menakutkan, gitu, ada yang sok-sokan, gitu ada juga sama. Gitu, Fadil. Ada lagi? Berarti tidak dianggap wajib pajak ya, Pak? Jadi di P3B nanti itu disebutin. Nah, disebutin ya. Disebutin. Sepertinya sih perlakuannya disamakan dengan perlakuan dengan kedutaan besar. Jadi pejabat yang ada di perwakilan dagang tadi itu dianggap diplomat, gitu ya. Asalkan diplomat Indonesia yang ada di Kadin sono, di Taiwan sana itu juga dianggap seperti itu. Jadi gini, intinya Kadin atau konsulat dagang yang ada di Indonesia maupun yang ada di Taiwan itu isinya adalah government official ini ya, government official, tapi yang mengaku sebagai kantor perwakilan dagang aja, seolah-olah kayak swasta, tapi sebenarnya itu adalah official government official, jadi pegawai pemerintah sebenarnya. Itu ada. Dan itu sebenarnya akal-akalan saja, akal-akalan saja. Akal-akalan saja karena takut. Oh ya sudahlah, yang penting kan bisnisnya lancar kan gitu. Taiwan itu sebenarnya investor kedua terbesar ya setelah Singapura, sebelum Cina itu sebesar seperti sekarang. Dulu itu investor terbesar Indonesia itu Singapura, yang kedua itu Taiwan. Nah kalau sekarang mungkin sudah berubah ya, Cina menjadi investor kedua kalau nggak salah. Tetap terbesar itu Singapura ya, tetap terbesar Singapura. Meskipun Singapura itu di belakangnya itu Cina juga. Nah. Oke. Kemudian yang terakhir ini perbedaan pemajakan ya antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri. Nah, ketika di sini disebut wajib pajak, itu artinya subjek pajak ini itu sudah punya penghasilan ya, sudah punya penghasilan, makanya disebut wajib pajak. Gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama dari aspek penghasilan. Kalau statusnya adalah wajib pajak dalam negeri, maka seluruh penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupun yang diterima dari luar negeri itu menjadi objek PPh. Tapi kalau wajib pajaknya itu statusnya wajib pajak luar negeri, hanya penghasilan yang dari Indonesia saja, ya, yang boleh dipajaki. Ya, make sense kan, make sense. Karena ini kan orang luar negeri ya, orang luar negeri di Indonesia, di luar Indonesia gitu ya. Jadi ya penghasilannya doang yang dari ini saja yang dipajaki, make sense. Dasar pengenaan pajaknya sekarang. Kalau dalam negeri itu penghasilan neto, artinya apa? Penghasilan total dikurangi PTKP. Nah, PTKP itu kan biaya hidup sebenarnya. Ya. Nah, kalau luar negeri, penghasilan bruto totalnya, PTKP nggak diakui. Kenapa? Loh, kan PTKP ini udah diakui oleh negaramu di sono. Nah, gitu logiknya. Gitu. PTKP ini udah diakui di sono. Nah, di sini berarti nggak usah. Jadi, ilustrasinya itu gini, misalkan total penghasilannya sama-sama 100 juta. Kalau di Indonesia itu 100 juta harus dikurangi PTKP dulu, misalkan PTKP itu 50 juta. Jadi yang dikenain tarif pajak itu 100 juta dikurangi 50 juta. Jadi 20, misalkan 5% kali 50 juta itu pajaknya, jadinya kan kecil. Tapi kalau itu subjek pajak luar negeri atau wajib pajak luar negeri, penghasilan tadi 100 juta langsung dikenakan tarif. Tarifnya lebih tinggi lagi, enggak 5%, tapi 20%. Gitu ya. Gitu. Itu makanya ini juga untuk mengencourage supaya wajib pajak luar negeri itu menjadi wajib pajak dalam negeri. Gitu ya. Kemudian yang ketiga tarifnya ya, ini tarif umum. Tarif umum itu yang proporsional itu. Nanti kita bahas satu persatu, 5%, kemudian 10%, 15% dan 30% itu. Jadi progresif ya istilahnya, bukan proporsional, progresif. Nah kemudian yang kalau wajib pajak luar negeri itu sepadan atau proporsional. Maksudnya apa? Maksudnya ini proporsional itu di pasal 26 itu disebut 20%. Gitu ya, 20%. Nah, kemudian ada istilah tarif sepadan. Sepadan itu maksudnya apa? Merefer ke P3B. Default-nya kalau nggak ada P3B itu 20%. Tapi kalau ada P3B itu ngikut P3B gitu. Nah, P3B itu biasanya dibatasi itu maksimal 10%, maksimal 15% atau 5%. Tergantung P3B-nya ya. Kayak Indonesia dengan Singapura itu kalau nggak salah 5%. Jadi kita cuma boleh motong 5% doang.
kalau nggak salah ya. Kemudian kewajiban pelaporan, kalau dalam negeri itu SPT-nya wajib, sedangkan kalau wajib pajak luar negeri tidak wajib. Ya, make sense. Maksudnya gimana? Mau di luar negeri ngapain lapor SPT di Indonesia gitu ya. Nah, berbeda kalau misalkan kalian warga negara Amerika. Nah, kalau warga negara Amerika nih kalian, misalkan kalian dapat green card ya, green card itu bukti bahwa kalian warga negara Amerika. Itu dimanapun kalian berada, meskipun kalian berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dan kalian menjadi subjek pajak Indonesia, kalian tetap harus submit SPT di Amerika. Jadi kalau kalian warga negara Amerika itu kewajiban pajaknya ada dua, di negara tempat tinggal dan di negara asal. Amerika ya, termasuk Australia. Australia juga menerapkan seperti itu. Ini namanya prinsip nationality ya. Prinsip pemajakannya adalah nationality. Maksudnya gimana? Nggak peduli orangnya ada di mana, asalkan dia masih mengaku sebagai orang Amerika atau Australia, kamu harus bayar pajak di Amerika Australia. Gitu. Kira-kira kalau Indonesia diterapkan kayak gini, itu berlaku nggak? Berjalan nggak? Kalau Amerika kan berlaku. Kenapa? Kenapa Pak Amerika berlaku prinsip ini? Kira-kira biasanya yang memperlakukan prinsip kayak gini itu negara yang memang apa ya sangat concern terhadap rakyatnya ya. Kayak Amerika itu kan concern banget ya. Jadi misalkan rakyatnya dianiaya di Indonesia, oh itu kedubes langsung turun tangan, pemerintahnya langsung keras. Gitu. Kalau di Indonesia itu kan ada kasus kayak di Malaysia, dibiarin. Mau dihukum gantung itu dibiarin langsung gitu. Karena penduduk Indonesia mungkin kebanyakan ya, jadi hilang satu itu nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh. Udah kebanyakan mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kalian jadi presiden kalian bisa ngubah prinsip nasionalitas. Penduduk Indonesia manapun berada menjadi tanggung jawab saya. Gitu ya. Pas kampanye nanti, pas menjabat lupa. Oh iya, saya pernah jadi gitu. Sudah lupa. Ya. Kemudian kewajiban daftarkan diri ya. Kalau dalam itu wajib ya statusnya daftar ke KPP untuk dapat NPWP. Nah kalau yang dari luar negeri nggak wajib. Nggak wajib. Yang penting penghasilannya dipotong. Nah udah itu aja. Kalau yang luar negeri nggak peduli. Gitu, ya. Oke, any question? Waktunya sudah habis juga ya, pas. Makasih banyak. Sorry, tambah 1 menit. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan via WhatsApp. Oke, terima kasih banyak. Waduh, alarmnya udah bunyi nih. Pas banget.